Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ketiga. Injil hari ini berbicara kepada kita tentang peristiwa perjalanan dua murid ke Emmaus. Sebuah perjalanan yang nantinya menginspirasi kegiatan-kegiatan rohani, gerakan-gerakan di dalam gereja. Namun sebelumnya, mari kita bermenung sejenak tentang kematian. Bagi sebagian orang, berbicara tentang kematian dirinya atau kematian orang-orang yang dia cintai yang masih hidup adalah hal yang tabu. Mereka enggan membicarakannya atau bahkan takut membicarakan tentang kematian. Padahal membicarakan atau tidak membicarakan, kita nantinya akan mati juga. Tetapi orang enggan untuk membicarakan kematian dianggap tabu. Demikian halnya dengan para rasul. Ketika Yesus hidup di tengah-tengah mereka, beberapa kali Yesus menubuatkan kepada mereka tentang wafatnya dan kebangkitannya. Namun rupanya, pengajaran nubuat Yesus tentang kematiannya dan kebangkitannya tidak disimak baik oleh para rasul. Buktinya adalah ketika Yesus wafat, dimakamkan, dan pada hari Minggu pagi-pagi, beberapa rasul mendapati kubur kosong. Tidak serta-merta mereka sadar, mereka menyadari bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Mereka malah berpikir bahwa jenazah Yesus dicuri orang. Namun iman mereka tentang kebangkitan Yesus kemudian mulai perlahan-lahan bertumbuh ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan salah satu peristiwa yang penting adalah perjalanan dua murid ke Emmaus. Dua murid yang kecewa, putus asa. Kemudian dia pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Di tengah jalan, mereka berjumpa dengan orang asing. Mereka tidak menyadari orang asing ini adalah Yesus. Namun perlahan-lahan mereka sadar bahwa orang asing ini adalah Yesus ketika orang ini membicarakan tentang isi kitab suci, nubuat para nabi. Dan kemudian pada saat singgah, orang asing ini memecah-mecah roti, mengucap syukur, dan membagi-bagi roti bagi mereka. Mata mereka terbuka. Mereka sadar bahwa orang asing ini adalah Yesus yang bangkit. Mereka mengatakan satu sama lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dijelaskan kepada kita tentang isi kitab suci, dan bagi kita dibagi-bagikan roti. Mereka ingat akan Yesus yang memecah-mecah roti dan membagi-bagikannya kepada mereka. Akhirnya mereka kembali ke Yerusalem dan mewartakan kabar sukacita ini kepada para rasul yang lain. Akhirnya mereka sadar dan mereka yakin bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, seringkali dalam perjalanan hidup kita merasakan bahwa hidup kita seakan-akan sendirian. Seakan-akan Tuhan tidak ada, tidak menyertai kita, atau bahkan meninggalkan kita. Ketika kita mengalami hal ini, maka kita ingat perjalanan dua murid ke Emmaus. Bukalah kitab suci, pelajari baik-baik, baca baik-baik, dan sharinglah pengalaman kesendirian Anda, ketakutan Anda, kegalauan Anda dengan teman Anda. Karena di mana dua orang atau tiga atau lebih berkumpul dalam namaku, nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Sama persis dengan dua orang dalam perjalanan ke Emmaus dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Maka ketika kita mengalami kesendirian, kesepian, dan kegalauan atau masalah hidup, berdoalah, bacalah kitab suci, bersharinglah dengan teman Anda, maka Tuhan akan hadir, menguatkan Anda, dan memberikan penyegaran kepada Anda. Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan hadir di dalam kehidupan Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja kita yang merasa seakan-akan Tuhan tidak ada bersama kita dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Maka mari kita belajar bersama-sama dengan dua murid di Emmaus. Di tengah kegalauan mereka, di tengah kecemasan, di tengah permasalahan mereka,
keputusasaan mereka. Mereka kembali meninggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus dengan situasi hati yang tidak menentu. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Demikian pula Tuhan Yesus akan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap hadir dan selalu hadir. Hanya kita yang kurang menyadarinya. Maka dari itu, sering-seringlah membaca kitab suci, bersharing bersama keluarga atau teman. Kemudian mata hati kita akan terbuka bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak akan ada lagi kecemasan dan ketakutan. Karena ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, kepada siapa kita harus takut? Kalau Tuhan yang menciptakan kita, yang sangat mencintai kita, yang telah menebus kita, selalu hadir di tengah-tengah kita, maka kepada siapa kita harus takut? Bahkan kematian sekalipun tidak membuat kita takut. Karena dengan wafat dan kebangkitan Yesus, Ia telah mengalahkan musuh terbesar manusia, yaitu kematian. Dengan wafat dan kebangkitannya, kematian telah dikalahkan, maka kita tidak perlu takut dengan kematian dan apapun juga. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Semoga pada hari Minggu Paskah yang ketiga ini dan peristiwa perjalanan para murid ke Emmaus membuat kita semakin sadar bahwa Yesus yang bangkit selalu menyertai kita di dalam seluruh kegiatan, seluruh kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kebangkitannya justru membuat Ia selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga sukacita Paskah selalu menyertai hati saudara-saudari sekalian. Haleluya.